mengajar. Dan ini adalah tempatku mengajar. Saya, Desi Budi Riyawati, Guru Bahasa Indonesia UPT SMP Negeri 1 Selopuro, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas PGRI Adibuana, Surabaya. Kita mulai ya anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, baik semua ya. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu mau meminta dulu kepada ketua kelas. Tolong ketua kelas dipimpin doanya boleh. Ya, Prof. Lantai. Amin. Nah, anak-anak, kalian hari ini sudah berdoa. Selanjutnya Ibu mau tanya dulu. Kita coba untuk persepsi kehadiran kalian dulu. Yang tidak hadir hari ini adalah Abigail. Kemana Abigail? Abigail mengikuti lomba. Oke, sama-sama ya. Semoga Abigail yang mengikuti lomba hari ini mewakili sekolah kita diberi kelancaran dan ke sekolah pulang membawa trofi kemenangan. Amin. Amin. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa yang sudah kalian pelajari pada pertemuan kemarin? Ya, Kami sudah mempelajari tentang teks deskripsi. kalian sudah mempelajari tentang teks deskripsi di pertemuan sebelumnya. Betul sekali. Berarti anak-anak Ibu masih ingat semua ya. Beri tepuk tangan yang dulu untuk kalian semua. Kalau misalkan kalian kemarin sudah mempelajari tentang teks deskripsi, lalu hari ini kita akan belajar tentang apa? Kita perhatikan, kita amati PowerPoint yang ada di depan. Nah, ini ada gambar. Gambar apa ini? Upin Ipin. Betul. Selanjutnya ada gambar juga. Ada gambar kancil dan ada gambar timun. Pernah melihat? Pernah membaca dongengnya? Pernah. Kalian pernah melihat? Pernah membaca dongengnya? Lalu ada yang bisa menyampaikan apa isi film atau isi cerita dari yang sudah kalian lihat? Ada yang bisa menyampaikan? Ya. Isi animasi dari Upin tentang kehidupan sehari Upin dan pentingnya aktivitas kesahabatan di kalangan masyarakat lingkungan. Nah, berarti yang disampaikan oleh teman kamu tadi adalah cerita animasi tentang Upin dan Ipin. Jadi, menurut teman kamu, cerita Upin dan Ipin itu tadi menceritakan tentang kehidupan persahabatan Upin dan Ipin. Betul? Betul atau salah? Betul. Jadi anak-anak, hari ini kita akan mempelajari cerita fantasi. Lebih tepatnya adalah tentang unsur intrinsiknya teks cerita fantasi. Sebelumnya, coba kita lihat pembelajaran apa yang harus kita capai. Pada pertemuan kita hari ini, kalian diharapkan mampu untuk menentukan unsur intrinsik teks cerita fantasi dari video yang ada dan juga dari cerita yang ada di dalam LKPD kalian nanti. Itu. Sebelumnya, ini ada langkah pembelajaran. Jadi tahapan apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah nanti kalian akan melihat video. Kalian akan melihat video di LCD. Kalian akan menyaksikannya, mendengarkannya, dan nanti kalian akan menjawab beberapa pertanyaan terkait video itu. Yang kelima adalah membahas hasil pekerjaan kalian. Jadi setelah kalian kerjakan, kalian bahas bersama-sama. Ibu akan keliling sesuai dengan kelompok kalian dan kalian boleh bertanya saat itu. Dan yang terakhir adalah kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kalau sudah paham,
untuk melihat tingkat fokus kalian, ini siang ya, untuk melihat tingkat fokus kalian, sampai manakah tingkat fokus kalian, apakah sudah 60% atau masih 100%. Kita coba dengan melakukan tepuk fokus, gitu ya. Silahkan bersiap-siap dulu, silahkan bersiap-siap, tangannya disiapkan. Tepuk fokus. Melihat, mendekat, melihat, fokus. Oke, jadi fokus kalian kalau ibu lihat sudah 99,99%, hampir 100%. Dalam usia ternyata kalian masih fokus untuk belajar. Kalau kalian sudah fokus belajar, kalian siap belajar, kita akan melihat sebuah tayangan. Silakan diamati tayangannya. Dahulu di kaki Gunung Lawu, hiduplah sepasang suami istri yang hingga usia senja belum memiliki keturunan. Nah, anak-anak, kalau ibu amati kalian tadi sangat menikmati cerita yang ditayangkan. Jadi setelah kalian tadi melihat, setelah kalian tadi mengamati tentang cerita Telaga Sarangan, sekarang ibu mau tanya. Nah, ibu sudah menampilkan ada 4 pertanyaan di sini. Pertanyaan yang pertama adalah, apa topik atau tema yang dibahas dari video itu tadi? Temanya tentang apa? Ya, Legenda tentang asal mula Telaga Sarangan. legenda tentang asal mula Telaga Sarangan. Betul sekali. Nah, anak-anak, dari video itu dan juga dari gambar-gambar yang ada di depan, sebenarnya yang dinamakan cerita fantasi itu hampir sama dengan fabel, dengan dongeng, cerita-cerita yang ada kaitannya dengan imajinasi, cerita-cerita yang ada kaitannya dengan khayalan, itu namanya adalah cerita fantasi. Selanjutnya, nah, mari berkelompok, mari kita akan berkelompok. Jadi kemarin kalian sudah melakukan tes. Ibu akan bentuk 3 kelompok sesuai dengan tokoh yang ada di video tadi. Kelompok yang pertama adalah kelompok Ki Pasir, kelompok yang kedua adalah kelompok Ki Pasir, dan kelompok yang ketiga adalah kelompok Joko Letung. Tapi di antara 3 kelompok besar ini nanti kalian akan terbagi lagi menjadi beberapa kelompok kecil. Kita lihat siapa saja yang masuk ke kelompoknya Ki Pasir. Kelompok Ki Pasir ada Aisyah, Wahyu, Alvin, Ansha. Berarti kalian sudah duduk sesuai dengan kelompok yang sudah ibu tentukan. Selanjutnya, kalian sudah menerima LKPD kan? Sudah. Ibu akan menjelaskan dulu terkait LKPD. Tolong dilihat LKPD yang sudah ibu siapkan di meja kalian. Jadi di LKPD itu kalian diminta untuk menentukan unsur intrinsik yang ada di dalam ceritanya. Cerita di situ adalah cerita dunia manisan. Kalau tadi Telaga Sarangannya digunakan sebagai contoh cerita fantasi, sekarang kalian mengamati ada sebuah cerita fantasi yang berjudul Dunia Manisan. Sebelumnya ibu akan mengingatkan kembali apa saja sih unsur intrinsik itu. Kita lihat sama-sama. Yang pertama ada tokoh dan penokohan. Yang namanya tokoh itu adalah pelakunya. Jadi di LKPD itu pelakunya ada siapa saja. Dan penokohan itu adalah wataknya atau sifatnya. Sifatnya apa? Misalkan ada Abigail. Ketika dulu anak-anak untuk LKPD-nya itu, silakan kalian tulis nama kalian tulis kelasnya, di samping
silakan diberi garis miring. Kalian masuk dalam kelompok apa? Kami dari kelompok Dipasir A ingin mempresentasikan hasil diskusi saya. Dalam cerita dengan misal ada toko ada perubahan rasa depan, ada lampu akan suasana besar dan amanah. Kami dari kelompok semuanya ingin mempresentasikan diskusi kami berdasarkan pendataan diri. Akan dibacakan oleh Tiara. Silakan Tiara. Untuk tokoh, alur dan tokohan sama dengan kelompok sekolah A. Tetapi yang latar tempat, latar waktu, latar suasana, pesan atau amanat itu berbeda. Cukup sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu. Jadi tiga kelompok besar itu memiliki permasalahannya sendiri-sendiri. Kelompok Tipasir memiliki permasalahan, mereka dimintakan untuk ada atau tidak latarnya, pesannya, dan lain sebagainya. Untuk kelompoknya Tipasir diminta untuk menunjukkan tokohnya siapa saja, lalu penokohannya bagaimana, dan seterusnya. Sedangkan untuk kelompoknya Joko Lewu diminta untuk menunjukkan buktinya. Buktinya ada di kalimat keberapa, ada pada paragraf keberapa, dan seterusnya. Ini kan kalian tadi sudah melakukan yang terbaik. Sekarang ibu akan memberikan hadiah ke semua kelompok. Oke, kita lihat cuplikannya sebagai hadiah untuk kalian. Nah, di akhir pembelajaran hari ini, ibu mau tanya dulu, apakah kalian ada yang bisa menyampaikan? Ya? Kita sudah belajar tentang prinsip dari dalam prinsip ada tokoh, penokohan, Oke, sekalian anak. Kalau pertanyaan yang ketiga, kita coba cek apa yang kalian pahami dari pembelajaran hari ini. Ada yang bisa menyampaikan? Ya, Retno. Hari ini kami menentukan prinsip dari Pancasila yang ada di LKPD dan kamu juga melihat itu asal-usul syarat. Nah, betul. Dilihat habis oleh Retno ya. Yang terakhir, di pertemuan berikutnya kalian akan mempelajari masih tentang teks cerita fantasi, tapi membahas tentang menulis teks cerita fantasinya. Sampai sini paham? Sudah paham? Saya minta tolong untuk ketua kelas untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Minta tolong dipimpin doanya dulu, Le. Ya, baik.